Dan kali ini kalau kita lihat tadi dari pertama ada Bu Esra, ada Pak Hang, eh, memfokuskan materinya pada eh, poin-poin di mana untuk membangun eh, skill yang baik di dunia sales. Nah, kali ini saya akan membawa suatu materi yang perspektifnya berbeda, ya, yaitu dari sisi perusahaan. Bagaimana perusahaan itu membangun tim sales. Jadi harapannya begini ya, kalau kita tahu medan, seorang sales, baik itu di organisasi ya maupun di luar, terutama ini saya bicara di organisasi, maka dia akan lebih mudah melihat, mencapai apa yang mau dituju sebagai visi. Tapi kalau kita nggak tahu apa sih yang dipandang oleh eh, tim manajemen dari suatu perusahaan, baik itu dari level misalnya sales supervisor, manager, sampai ke direktur ya, mungkin direktur penjualan. Nah, ini juga satu pandangan yang mungkin bisa membuka wacana kalau buat rekan-rekan yang sudah tahu, yang belum tahu, tapi bagi yang sudah tahu, ya mungkin nanti kita bisa tanya jawab dalam perjalanan ya. Eh, Lanjut, nah ini tadi adalah poin dari diskusi yang berjalan, chapter 1. Tadi saya kalau nggak salah ada personal attitude, professional sales di chapter 2, dan kali ini sesuai yang saya sampaikan tadi, bagaimana sih dari sisi perusahaan atau dari manajemen membangun sales team yang baik. Sehingga perspektif lain dari sisi sales bisa lihat, oh gue mesti begini atau saya mesti begini. Sehingga betul-betul kita bisa mengambil langkah yang tepat. Jadi tidak trial and error gitu ya. Nah, saya juga perlu menyampaikan, mungkin ini sedikit tambahan ya, bahwa untuk menjadi sales yang baik atau yang profesional, itu mesti paham dengan lingkup apa yang dijalankan. Pertama tadi 1 dan 2 sudah mengisi saya mesti bagaimana. Ya, dari perspektif salesnya atau dari knowledge-nya atau dari skill-nya. Terutama mungkin skill dan knowledge ya. Tapi kalau saya boleh bicara lebih dalam, chapter 1 dan 2 tadi atau bagi sesi 1 dan sesi 2 lebih banyak ke sales skill. Ya, bagaimana kita menjual. Kalau knowledge itu tergantung produknya. Biasanya disebutnya dengan product knowledge. Ya, produknya mesti paham. Jadi nggak bisa pokoknya dapat gaji yang dipikirin uang jalan keluar terus kita jualan nggak tahu apa yang dijual dengan baik sehingga presentasi dari suatu atau keberhasilan dari suatu calls yang kita buat ya itu akan punya efektivitas sangat rendah ya, tapi kalau kita bisa pahamin apa yang market mau ya, satu lagi adalah market knowledge. Jadi ada 3 ya, satu market knowledge, keduanya adalah diri kita sendiri sebagai sales mesti bagaimana. Terus ketiga adalah kita pahamin perusahaan itu butuhnya apa. Ya, dan kita sebagai ambasador dari produk yang kita jual, itu kita mesti pahamin namanya ambasador. Kalau nggak ngerti diri sendiri ya, misalnya ambasador atau wakil dari negara Indonesia nggak tahu mengenai Indonesia, terus apa yang mau diceritain ke customer. Padahal customer itu butuh sesuatu yang dia menguntungkan buat dia. Ya, jadi atau bahasa kerennya mungkin what in it for me. Selalu ada pikiran begitu di sisi customer ya. Ini apa yang sebetulnya saya dapat. Jadi rekan-rekan sales juga harus mempunyai pemikiran, jangan ya bahasa jalannya mungkin begini ya, asal nyodok aja saya rasa nggak bisa begitu. Akhirnya kita akan menjadi sales yang tidak profesional. Padahal sales profesional itu banyak yang benar-benar banyak ya mesti kita pelajarin seperti tadi saya sampaikan. Jadi ada 3 ya. 3 ini nanti tolong teman-teman pahami, nanti saya akan tanya di waktu berikutnya. Nah, ini yang saya cerita tadi ya. Sales adalah tim dari suatu organisasi. Jadi sales tidak atau jangan berpikir, wah saya cuma sendirian. Enggak.
kita mewakili perusahaan, kita mewakili brand, kita mewakili tim ya. Jadi perspektifnya adalah tim. Nah, kemudian personnya bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Karena kita mesti tahu nih, kita mau naik ke atas ya kita mesti tahu apa sih yang dilihat di atas terhadap kita gitu. Ya, lanjut. Nah, level organisasi sales ini hanya gambaran aja. Gimana sih di level paling bawah kita bisa mencapai yang tertingginya tuh apa di dalam dunia sales. Walaupun banyak yang apa yang asal muasal karirnya berangkat dari sales menjadi entrepreneur. Tapi yang menjadi entrepreneur saya kesampingkan. Ini menjadi profesional sales dulu ya. Jadi di level direktur ya itu yang tertinggi. Yang keduanya di bawahnya ada yang mungkin namanya VP sales ya, terus di dalamnya lagi di bawahnya VP sales ada general manager, ada manager, ada supervisor, ada team leader, ada sales, trainee dan seterusnya ke bawah. Tapi trainee biasanya paling awal. Tapi bagaimana kita di level 1 bisa mencapai level 8? Ada pertanyaan mungkin, Pak, itu mungkin nggak? Jawabannya adalah mungkin, sangat mungkin. Dan dari nomor 1 ke level juga nggak mungkin. Ya, tapi tergantung kita bagaimana masuk ke dalam profesionalisme yang betul-betul baik. Jadi saya boleh info, manajemen itu selalu melihat ya, misalnya ada 10 sales. Ya jangan harap kita dipikirin sama manajemen kalau kita nggak punya presence atau nggak punya kehadiran kita di mata manajemen. Nah untuk itu apa ya kita mesti pahamin ya situasi internalnya kita, bagaimana yang dibutuhkan, apa yang harus dikerjain itu harus tertata dengan baik ya. Oke, berikutnya bagi perusahaan yang mau melakukan atau membentuk tim sales itu harus ada sales modelnya dulu. Ya, dia mau bangun apa? Ada personal selling kah atau direct selling atau distribution atau yang lainnya. Kemudian produk knowledge modul mesti disiapin. Ya, karena jangan sampai kita hire orang sales, dia kan udah biasa sales, tapi belum tentu dia biasa terhadap produk kita. Ya, kemudian jadi buat rekan-rekan sales sebaliknya mesti pahamin produk apa yang kita jual sedetail-detailnya. Jadi itu yang disebut dengan product knowledge. Ya. Terus kemudian ada training programnya mesti disiapin, rekrutmen modelingnya mesti disiapin. Nah, contoh sekarang, tadi saya sempat dengar dari Pak Hang yang ada pertanyaan juga dari, saya lupa tadi rekan siapa ya, yang bahwa database itu juga penting ya. Jadi dari mana itu pernah saya dengar ada yang namanya caranya adalah dengan strategi bakar tapi bukan obat nyamuk semprot nih. Kalau nyamuk bakar kan itu sampai ke dalam. Nah, nyarinya. Tapi kita mulai dari mana? Harus sebaliknya. Mulai dari dalam pergi ke luar untuk mengumpulkan data. Ya, saya kembali lagi ke poin-poin setup checklistnya dari suatu perusahaan kalau mau bangun tim sales. Policy sama prosedur. Pak, apa itu polisi sama prosedur ya? Kalau polisi itu ya policy lah, ya peraturan-peraturannya apa boleh apa nggak bolehnya. Kalau prosedur itu cara-caranya, misalnya bagaimana caranya saya mau dapetin insentif reimburse, misal uang jalan atau bagaimana prosedur untuk mengakuisisi atau mendapatkan satu customer. Ingat tadi saya nyebutin akuisisi ya. Sales adalah bagian dari melakukan acquisition. Ya, acquisition adalah mendapatkan customer. Nah, kalau attitude itu dibangun, pemikirannya nggak cuma satu kali transaksi. Itu kalau akuisisi itu multi transaction atau transaksi yang berganda gitu ya. Bukan satu, customer-nya datang, udah masuk database kita masuk tuh sales 1, sales kedua, sales ketiga, sales keempat. Dan itu memang sudah direncanakan dan distrategikan. Nah, Pak, apa bisa itu ya satu customer beli bermacam-macam?
produk. Itu sangat mungkin bila mana di perusahaan mempunyai produk yang atau beberapa produk yang bisa dipunyai oleh customer-nya. Ya, jadi kita punya kesempatan tuh misalnya ada produk yang punya misalnya buat baju misalnya ya, baju buat anak, baju buat istri, atau asuransi buat dia sendiri, buat anaknya, buat istrinya, buat orang tuanya, kesehatan dan lain-lain. Terus kemudian berikutnya reward and punishment modeling-nya juga mesti dibuat ya, karena sales itu merupakan setengah pegawai tapi setengah juga dia bisnis ya. Jadi mesti dibuat, di drive dengan satu sistem, makanya mesti dibuatin reward sama punishment-nya. Nah, buat rekan-rekan sales juga mesti pahamin, jangan asal jalan aja, asal gerak aja tanpa memerhatikan ada reward, ada punishment-nya. Ya, nah berikutnya adalah sales tools. Jadi teman-teman sales juga nggak bisa langsung jalan aja keluar kantor, nggak pakai kartu nama, ya nggak ada brosur, ya walaupun sekarang udah bisa masuk ke digital era ya. Jadi kita bisa bikin kartu nama, brosur, semuanya dalam bentuk digital. Jadi nggak usah bawa print-printan brosur yang tebal gitu ya, berat gitu. Jadi udah digital aja masukin ke HP, jadi beres gitu. Terus career path modelingnya mesti disiapin, insentif scheme-nya juga, capacity juga. Capacity itu artinya untuk salesnya, misalnya mau di-set berapa orang. Kalau satu orang bisa jual segini, kira-kira sebulan berapa banyak mau di-set. Kemudian sales performance control. Dan bisa dilepas, pandang, dihitung. Saya rasa nggak begitu, tapi dikontrol mulai dari dia bikin prospek, kemudian follow up, kemudian disiapin juga sistem database-nya dan selanjutnya. Nah, dalam hal ini walaupun sales model itu macam-macam ya, di poin ini akan menyampaikan hanya walaupun ini ada beda-beda ya, tergantung misalnya di FMCG. Dia pakai personal selling, nggak direct, tapi dia udah systemic selling. Kemudian ada lagi misalnya satu brand, dia pakai multi sales channel. Ya. Kemudian ada lagi viral selling, multi level, digital selling, distributor model, dan selanjutnya. Jadi dalam hal ini kita khusus bicara personal selling. Tapi setiap perusahaan nggak bisa dihajar semua langsung pakai personal selling. Ya, ini effortnya akan berat dan akan banyak sekali memakan tenaga dan biaya. Kemudian rekrutmen model. Nah, rekrutmen model itu di sini saya menceritakan bahwa kita sebagai manajemen, sebagai manajer dari satu institusi yang diminta untuk membangun tim salesnya harus pikirin benar detailnya supaya nggak salah target sales bagaimana yang kita akan hire ya. Sebab produk yang kita punya, yang kita buat itu kan ada di level middle low atau di level middle up ya, atau di level lagi gender spesialis. Oh misalnya ini hanya produk perempuan, nah, buat apa dilariin ke atau dijual ke laki-laki misalnya. Belum area, kita juga mesti pelajarin secara geografis kita mau set up dari area yang mana yang lebih mudah. Karena biasanya sales ini kalau nggak diatur atau dimulai dengan daerah yang mudah, itu momentumnya akan berat sekali untuk tumbuh. Ya, dan tentunya ini nggak bisa instan, kita mesti tahap per tahap, untuk seterusnya butuh ini ya, butuh ketekunan. Nah, buat rekan-rekan manajemen ya dari sales management itu perlu dipikirin ada soft skill, ada hard skill dari timnya. Nah, soft skill-nya itu adalah mengenai selling skill-nya, itu soft skill. Hard skill-nya lebih ke arah misalnya produknya itu sendiri ya. Oke, ini waktunya udah hampir habis, 15 menit jatahnya. Kemudian sales tool, nah ini dipastiin ya di catatan ini dilengkapin sebaik-baiknya. Karena identitas apa yang ada di sales itu adalah representatif dari produk yang akan dihadirkan di depan konsumen kita. Ya, kemudian policy sama prosedur ya.
Ini rada banyak ya, misalnya company information atau ini misalnya data-data mengenai perusahaan secara umum ya, tentunya bukan yang rahasia. Terus grooming policy, misalnya apa nih maksudnya Pak Dodi? Misalnya begini, kalau ke customer nggak boleh pakai kaos, tidak berkerah, harus pakai baju seragam dan sebagainya misalnya ya. Rambut nggak boleh gondrong, karena kalau kita nggak rapiin di situ ya, di area grooming itu, customer akan mengeluarkan judgement atau menilai bahwa, oh iya produknya berarti kayak dia nih. Pasti secara di dalam hati langsung mesti hati-hati sekali buat rekan-rekan sales menentukan yang namanya brand, bicara lagi mengenai brand personality, mengenai personal branding, dan seterusnya. Kemudian ada confidentiality customer data juga mesti dijaga baik-baik. Jangan sampai pernah mungkin dengar case-nya di Telkom ya, di Telkomsel kalau saya nggak, beberapa tahun yang lalu database-nya customer diketahui oleh dan itu disampaikan atau disebarluaskan. Akhirnya menjadi suatu problem yang sangat berat. Kemudian solicitation prosedur. Nah, ini perlu juga ditekunin ya, di mana prosedur untuk kita datengin suatu customer, solicitation itu maksudnya mendatangi customer ya, solicit begitu, itu juga harus ada stepnya, jadi jangan langsung masuk misalnya ketok-ketok rumah boleh, tapi tingkat kegagalannya akan besar sekali. Kemudian produk sampling request itu di step yang berikutnya. Kemudian do and don'ts-nya juga mesti disiapin. Ya, misalnya cara bicara, tata bahasa, etiket, itu semua nanti mesti disiapin. Kemudian reward and punishment saya rasa gampang ini ya. Bisa, nggak harus selalu uang loh Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan ya. Buat teman-teman sales saya rasa recognition yang non monetary itu juga sangat dihargai. Ya. Kemudian karir path, ini saya tadi udah cerita di awal ya, mulai dari training sampai ke sales director itu bisa. Jadi kalau mau nanya ada sales, Pak saya bisa jadi direktur nggak? Oh sangat bisa. Berapa lama Pak? Tergantung teman-teman sendiri. Ya, ada yang bisa dalam 5 tahun, ada yang bisa dalam 10 tahun, ada yang bisa sampai di 20 tahun, ada yang nggak bisa-bisa ya sampai dia pensiun ya udah nggak bisa jadi direktur. Jadi kembali lagi rekan-rekan, ini adalah bagaimana personality dari orang itu sendiri. Kita mau belajar nggak? Pak, kalau saya jadi sales apa perlu belajar? Jawabannya ya sangat perlu ya, rekan-rekan. Oke, saya lanjut. Ini baterainya barusan nih ya. Kemudian incentive scheme. Incentive scheme buat para sales itu harus ditata. Jadi nggak bisa seadanya aja nggak bisa ya. Jadi saya di sini punya 3 poin rekomendasi. Pertama adalah fixed salary, variable incentive, ya karena kan nggak bisa ya kalau di set fixed salary aja ya atau fixed income. Jadi mesti dibikin variabel tergantung dari performance atau bahasa lainnya dari orang SDM biasanya sebut pay for performance. Jadi perusahaan selalu melihat atau menghitung ya berapa sih acquisition cost misalnya, berapa sales cost saya dan seterusnya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan poin itu ya. Dan terakhir yang biasanya poin 3 ini yang jarang ada ya. Lanjut saya ke sales capacity ya. Ibu Esther, saya boleh lanjut sedikit? Silakan Pak, silakan Halo. Pak. Bapak masih ya silakan Pak. Bapak masih ada waktu kok. Silakan. Iya, siap. Kemudian sales plan capacity. Pertama gini ya, ini buat manager atau buat supervisor atau buat VP, kita harus terjemahkan dari angkanya orang-orang finance atau orang accounting
berapa sih kita punya goals tahun ini untuk supaya perusahaan itu bisa profit. Nah, habis itu diurut tuh, turun ke bawah, dikupas satu-satu, sehingga kita butuh berapa sales dan berapa penjualan per salesnya. Ya, nah buat rekan-rekan yang menjadi sales juga jangan sampai terbawa emosi. Aduh, ini bos gue marah-marah terus nih, gue dimarahin terus. Nah, ini yang sama dari teman sales maupun dari teman-teman sales manager atau petingginya yang ada di sales. Ya, bahwa mengontrol suatu tim itu perlu suatu art, ya, perlu suatu strategi, perlu suatu taktik gimana untuk meran tim itu agar berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian ini screen yang menurut hemat saya paling penting. Biasanya para manajer udah ujungnya aja, ya. Pokoknya gue sales segini. Ini belum dapat nih salesnya baru segini persen misalnya. Nah, saya menyarankan untuk para petinggi di dunia sales, itu berangkatnya sales itu harus mulai memikirkan berapa cold call yang mereka bikin. Karena kalau mereka nggak nanam biji, ya yang baik, atau menanam biji, misalnya, wah saya nanam bijinya 10, terus mau ngarepin salesnya 20, ya udah pasti nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau menanam 10 biji, ya harapannya mungkin cuma 5, 6, itu udah bagus sekali. Ya, jadi perlu di awalnya disiapkan suatu hal di mana untuk kontrol bagaimana dia berinteraksi dengan customer. Ya, udah bikin berapa kunjungan misalnya. Oh, udah bikin berapa telepon, udah bikin berapa email. Semua setiap detail kontak, ya, itu perlu dipersiapkan dengan baik. Misalnya, punya nggak kita standar script? Punya nggak suatu script untuk handle ya, atau menangani objection dari customer. Kadang-kadang kan harga merupakan variabel objection yang paling sering itu. Wah, harganya mahal. Habis itu, saya nggak butuh. Ini nggak bagus. Nah, itu perlu disiapin tuh, misalnya 5 poin utama. Kita di sales apa aja pasti itu dibutuhkan. Ya, kemudian berikutnya cold call-nya berapa, visitnya berapa, kontaknya berapa, customer under management-nya dia cukup nggak? Apa dia over capacity? Misal, ini satu sales, kita tanya ya, kamu handle berapa customer? Wah, saya udah punya 15. Nah, buat sales kesannya bangga ya, tapi buat manajer menurut perspektif saya, itu dia udah overload itu 15 ya. Jadi kita mesti hitung benar-benar kemana dia pergi, ya, kemana dia datang, kemana dia kontak. Itu semua punya variabel yang sangat berbeda-beda. Dan seterusnya, ya. Jadi nggak asal ya. Intinya perlu di manage bahwa dari bawah sampai ke atas, ya, untuk dapetin sesuatu. Oke, mungkin itu secara cepat ya apa yang saya bisa sampaikan. Saya ada beberapa case ini yang mungkin saya mau tanya jawab ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang bisa partisipasi. Saya ada satu pertanyaan. Ini bisnis case gitu ya. Nanti